sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Nanti Dia akan datang menjemput umatnya. Siapkanlah hatimu sekarang. Kedua tangannya terbuka, memberkati para muridnya semua. Saat itu Yesus berangkat ke surga, menyediakan tempat bagimu. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Yesus berjanjikan kembali sebagai Raja Maha Kuasa mulia. Engkau dan aku yang percaya padanya akan dijemput pulang ke surga. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita masuki hari yang sangat istimewa, yaitu ini hari Kamis, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada dua hal terutama ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, kita akan melihat bersama-sama tangan Yesus yang memberkati umatnya. Jadi sampai sekarang di surga sana, Yesus tetap memberkati umatnya. Yang kedua ialah Dia ada di dunia ini selama 40 hari sesudah kebangkitannya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Dua hal ini akan kita renungkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa kami dengar sebentar. Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan, menolong kami untuk mengalami lagi sesuatu yang luar biasa ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program di hari khusus kenaikan Tuhan Yesus ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan. Tadi saya sudah katakan kita akan baca dua ayat firman Tuhan. Yang pertama kita baca dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ya. Saya baca saja ayat 51, 51, 50, 51 maaf.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Amin. Yang kedua, kita lihat dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, ya, pasal 1 ayat yang ke-3. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-11, Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita melihat hal yang luar biasa dari kenaikan Tuhan Yesus. Hal yang pertama ialah, saudara sekalian, Tuhan Yesus naik ke surga ketika dia sedang memberkati umatnya. Menurut saya inilah yang terpenting untuk kita renungkan sebagai orang percaya. Mengapa demikian? Oleh karena Yesus itu sampai sekarang tangannya masih terangkat dan memberkati umatnya. Tuhan Yesus tidak mau mengutuk engkau. Tuhan Yesus tidak datang untuk menghukum engkau, tapi dia datang untuk menyelamatkan engkau. Dan sekarang dia naik ke surga dengan memberkati engkau dengan segala berkat rohani, segala berkat fisik, berkat materi. Ia memberkati, kata firman Tuhan. Bisakah saudara menyangkal itu? Ini firman Tuhan yang mengatakan, ia memberkati engkau. Ia memberkati setiap anak-anaknya. Ia memberkati semua hamba-hambanya. Oleh karena itu jangan takut hidup. Saudara harus berani hidup, melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Engkau pasti diberkati olehnya. Memang kita melewati kesulitan, melewati badai, melewati gunung tinggi dalam hidup kita, tetapi ingat kata firman Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita untuk melewati segala badai dan gelombang besar dan gunung tinggi itu yang bisa diratakan oleh Tuhan. Kalau kita bersama dengan Dia, kita hidup di bawah berkat-Nya. Yang kedua, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita lagi melihat tadi bahwa sebelum dia naik ke surga, dia 40 hari membuktikan. Apa itu? Bahwa ia dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ia bukan sekedar suatu roh yang gentayangan, bukan, saudara sekalian. Dia membuktikan bahwa dirinya hidup. Dan sekarang gereja Tuhan, engkau orang percaya, anggota jemaat kami, saudara warga jemaat di mana-mana, pemirsa sekalian, Tuhan mau engkau membuktikan bahwa Yesus hidup. Dengan apa? Satu, etika dan moralmu. Membuktikan bahwa Yesus hidup dalam dirimu. Tutur kata dan tingkah laku itu membuktikan, ucapan mulutmu membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Kemudian apa? Pola dan gaya hidupmu, cara engkau berpakaian, cara engkau bertindak, cara engkau melangkah dalam hidup ini membuktikan bahwa Yesus yang hidup ada hidup dalam hatimu. Dan tidak bisa disangkal. Engkau tidak bisa menjadi orang Kristen yang seolah-olah, orang Kristen yang pura-pura. Tidak bisa. Engkau harus menjadi orang Kristen yang membuktikan bahwa Yesus hidup. Sesudah dia membuktikan dirinya hidup, baru dia naik ke surga yang kekal. Oh haleluya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan sampai sekarang seluruh gereja Tuhan nanti sampai ia datang kembali, Tuhan perintahkan untuk membuktikan bahwa Yesus hidup dalam hidupmu. Yesus itu luar biasa. Yesus itu ajaib. Yesus itu penuh dengan berkat dan mujizat daripadanya. Hiduplah demikian menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya ingatkan sekali lagi kepada saudara sekalian. Yang pertama tadi apa? Ingat, lihat dalam roh. Tutup matamu sekarang. Lihat dalam roh bahwa Tuhan memberkati engkau. Lihat dalam roh juga sekarang bahwa engkau disuruh Tuhan membuktikan bahwa dia hidup. Dia bukan sembarangan hidup,
tapi dia hidup waktu dia sepanjang dia hidup dalam dunia ini, dia membuktikan kuasa Allah Bapa di surga, membuat semua orang menjadi percaya dan yakin benar bahwa hidup mereka itu hidup yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya mengajak semua saudara sekalian di hari istimewa ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa saudara, bagaimanapun juga keadaan hidupmu, engkau hidup di bawah berkat Yesus Kristus yang naik ke surga itu, dan engkau pasti bisa membuktikan bahwa dia hidup bila dia hidup bertahta dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan luar biasa ini. Kami sungguh-sungguh berdoa, tolong Tuhan seluruh jemaat, semua saudara kami yang menyaksikan program ini, supaya kami benar-benar meyakini hidup kami bukan hidup di bawah kutuk, tapi hidup kami di bawah berkat Allah Bapa di surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Buat juga hidup kami bisa membuktikan bahwa Engkau hidup, sehingga kesaksian kami hidup dan membawa orang untuk mau mengalami kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.